Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai evaluasi manajemen suplai pada pedagang besar farmasi di Indonesia. Untuk anggota kelompoknya ada Safa Nurul Fadila, NPM 043, Misal Darmawan 052, Anissa Utamika NPM 073, Gloria Valentina NPM 074, Fadil Pratomo NPM 079, Lena Wensa NPM 085, Asyifa Matullah NPM 088, Salmatri Oktaviani NPM 092, Joshua Hari NPM 101, dan Anissa Fizo NPM 104. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Praktik kefarmasian di Indonesia yang mencakup pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pelayanan obat berdasarkan resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya memastikan mutu obat dari tahap produksi hingga sampai ke tangan pasien, diperlukan jaminan mutu obat sebagai suatu aktivitas manajemen. Jaminan mutu distribusi obat diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 terkait pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi mencakup pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi. PBF adalah perusahaan dengan badan hukum yang memiliki izin dalam pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat dengan pasar yang besar sesuai peraturan kesehatan. Adanya hubungan yang komprehensif dari semua unsur pendukung dalam proses pengadaan yang dalam konteks ini disebut dengan supply chain. Supply chain ini sendiri mencerminkan suatu integrasi jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk produsen, distributor, dan apotek yang saling terhubung dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain terdiri dari beberapa tahap, antara lain pengambilan bahan mentah dengan memilih sumber daya bahan baku yang berkualitas, mengirimkan bahan baku kepada supplier untuk further processing, mengevaluasi kualitas bahan mentah dan produk setelah proses pengolahan, mengatur proses pembuatan produk berdasarkan kebutuhan pasar dan kapasitas, pabrik mengangkut produk dari pabrik ke pelanggan melalui jaringan logistik dan transportasi, menjual produk ke pelanggan melalui strategi pemasaran dan promosi, dan memberikan dukungan tambahan kepada pelanggan. Supply chain management memegang peranan krusial dalam meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu distributor dalam menyelaraskan antara permintaan dan pemenuhan pasokan obat, sambil tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi. Langkah awal untuk menuju perbaikan adalah dengan melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja supply chain pada PBF. Pemantauan kinerja supply chain dapat terukur melalui parameter seperti reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, flexibility atau agility itu respon, dan asset management atau kekayaan. Selanjutnya, untuk metode. Pada review artikel ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur melalui search engine Google dengan kata kunci evaluasi manajemen supply pada pedagang besar farmasi di Indonesia dan pedagang besar farmasi. Dengan cakupan artikelnya Jurnal Bahasa Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Pemilihan artikel diawali dengan screening judul artikel, dilanjutkan dengan review abstrak yang sesuai dengan topik, dan terdapat 95 artikel yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan screening yang sesuai dengan kriteria, dan terdapat 7 artikel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya ada hasil review dan pembahasan. Artikel yang pertama ada dari Pane dan Herliansyah tahun 2022.
2022 dengan judul Manajemen Risiko dalam Rantai Pasok Industri Farmasi di Tingkat PBF. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan cara brainstorming, metode FMEA, uji Cronbach's Alpha, Fishbone diagram, dan prinsip Pareto. Untuk subjek dari penelitiannya sendiri, branch manager, APJ PBF, supervisor tata usaha, dan supervisor penjualan dari sebuah PBF di Kota Batam. Dan hasilnya adalah dari 5 proses bisnis yang dijalankan oleh PT XYZ diperoleh 27 potensi resiko teridentifikasi dengan resiko paling kritis adalah resiko terjadinya kekurangan jumlah petugas hantaran. Yang artikel kedua ada dari Hidayat dan Dharma pada tahun 2018. Artikel evaluasi sistem pendistribusian sediaan farmasi dan alat kesehatan pada PBF di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Metode penelitiannya menggunakan metode survei deskriptif, menggunakan kuesioner dan wawancara. Subjeknya adalah 2 PBF di Provinsi DKI Jakarta. Untuk hasilnya, penerapan aspek CDOB, cara distribusi obat yang baik pada PBFA, dinilai 1,84% dan PBFB 0,69%, sehingga belum memenuhi syarat. Sementara itu, penerapan aspek CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik pada PBFA 0,45% dan PBFB 0,21% dan juga belum memenuhi syarat. Boleh di next. Untuk artikel yang ketiga dari Puspadiana dan DKK 2021, judulnya Evaluasi Performa Supply Chain Management pada pedagang besar farmasi terhadap proses pengadaan di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Sidoarjo. Untuk metode penelitiannya itu deskriptif, non-eksperimental, dengan pengambilan datanya secara retrospektif, melakukan penyebaran kuesioner. Lalu kinerja supply chain-nya diukur dengan pendekatan STOR atau Supply Chain Operations Reference. Subjeknya seluruh PBF dan apoteker, pengelola apotek atau apa di ruang lingkup area kerja di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Sidoarjo. Untuk hasilnya, performa supply chain management dari PBF di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Sidoarjo ditinjau dari atribut penelitian. Secara total diperoleh jumlah skornya itu 81,44 yang dikategorikan masuk ke rentang yang baik untuk sistem supply chain dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada jurnal dari Sembiring dan Watoni tahun 2021 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Cold Chain Product atau CCP oleh salah satu pedagang besar farmasi di Kota Bandung. Dengan metode penelitiannya yaitu metode observasional yang bersifat deskriptif dan evaluatif dengan dilakukannya metode proses pemantauan dan evaluasi saat kegiatan berlangsung dan dengan metode wawancara. Untuk subjeknya yaitu apoteker penanggung jawab PBF, kepala gudang, dan kepala ekspedisi. Untuk hasilnya, PBF di Bandung sudah mengimplementasikan pendistribusian yang sesuai dengan data penggunaan daftar isian atau checklist sebagai alat yang dikembangkan yang dilakukan oleh personel yang memahami tanggung jawab dan telah dilakukan pelatihan guna menjaga mutu dari obat yang didistribusikan. Boleh next. Selanjutnya, jurnal dari Agatha dan Sofian tahun 2021 dengan judul Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat di Salah Satu Gudang Pedagang Besar Farmasi di Kota Bandung. Dengan metode yaitu metode observasional yang bersifat deskriptif dan evaluatif dengan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi saat kegiatan berlangsung dan dengan metode wawancara. Untuk subjeknya yaitu apoteker penanggung jawab PBF dan kepala gudang. Untuk hasilnya yaitu sistem penyimpanan obat pada salah satu gudang PBF di Kota Bandung telah sesuai standar CDOB terkait aspek peralatan bangunan, suhu, serta sistem penyimpanan. Akan tetapi, masih terdapat satu persyaratan terkait sistem penyimpanan yang belum diterapkan, yaitu membersihkan kontainer obat yang diterima sebelum disimpan. Selanjutnya ada jurnal dari Kristanti dan Ramadhania tahun 2020 dengan judul Evaluasi Kesesuaian Sistem Penyimpanan Obat, Suplemen, dan Kosmetik eceran pada salah satu gudang besar farmasi di Jakarta Pusat. Dengan metode yaitu metode observasional yang bersifat deskriptif dan evaluatif dengan dilakukannya proses pemantauan dan evaluasi pada kegiatan yang sedang berjalan. Dengan subjeknya yaitu penanggung jawab gudang dan hasilnya yaitu sistem penyimpanan obat, suplemen, dan kosmetik eceran pada salah satu gudang PBF di Jakarta Pusat sudah memenuhi syarat CDOB pada aspek bangunan, peralatan, dan suhu. Namun masih terdapat beberapa penyimpangan pada sistem penyimpanan tersebut yang dapat berdampak pada kelancaran proses distribusi dan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas distribusi. Boleh next.
Selanjutnya ada jurnal dari Syuhada pada tahun 2021 dengan judul Penilaian Praktik Green Supply Chain Management, Studi Kasus Perusahaan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia. Dengan metode penelitian yang digunakan, metode Green SCOR dan AHP untuk memberikan informasi kepada perusahaan mengenai kondisi kinerja existing GSCM dengan subjek Direktur Utama PT XYZ dan dengan hasil penelitian mengidentifikasi 19 Key Performance Indicator atau KPI dari 5 proses utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja GSCM PT XYZ, didapatkan nilai keseluruhan kinerja GSCM sebesar 66,65 yang masuk dalam kategori average. Namun terdapat 5 KPI GSCM dengan nilai di bawah kategori average, yaitu adanya manajemen lingkungan, persentase material biodegradable, tingkat limbah yang dihasilkan ketika produksi, persentase limbah yang dibuang langsung ke lingkungan, dan persentase limbah yang diproses kembali. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama ada evaluasi penyimpanan dan sistem pendistribusian. Di poin pertama ini, WBF pada umumnya telah menerapkan CDOB dalam sistem penyimpanan, seperti yang pertama, bangunan dan sarana yang memadai. Setiap ruangan yang diperlukan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian telah tersedia dan telah dilengkapi dengan perlindungan terhadap hewan pengerat. Yang kedua, terdapat ruangan untuk area penerimaan, penyimpanan, serta pengiriman obat. Yang ketiga, suhu ruangan berbeda-beda, yaitu ada cool room, cold room, dan ambient room. Tiga suhu ini disesuaikan dengan kondisi penyimpanan obat. Yang keempat, penyimpanan dilakukan berdasarkan golongan obat, yaitu obat bebas, obat terbatas, keras, atau psikotropika. Juga telah dipisahkan dari produk lainnya dan terlindung dari cahaya matahari langsung, kelembapan, suhu, ataupun eksternal lainnya. Yang terakhir adalah obat yang kadaluarsa ditarik dengan secepatnya dan dipisahkan dan diblokir secara elektronik. Apabila perbedaan stok terjadi, maka dilakukan penyelidikan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian dalam sistem pendistribusian telah diterapkan dengan cukup baik, namun masih ada kekurangan pada aspek organisasi, manajemen, dan personalia, yaitu masih ada tenaga kerja yang tidak memiliki pengalaman dalam bidangnya dan belum mendapatkan pelatihan. Karena kurangnya keahlian tenaga kerja, maka terjadi pula kesalahan dalam sistem operasional yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam pengecekan barang. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk evaluasi penyimpanan dan manajemen risiko, di mana masih terdapat beberapa pelaksanaan penyimpanan sediaan farmasi yang belum sesuai dengan CDOB. Di antaranya yang pertama, terdapat beberapa produk sediaan farmasi yang tersimpan di rak yang tidak sesuai dengan pelabelannya dan tidak dilakukan penyusunan sediaan farmasi secara alfabetis. Lalu yang kedua, terdapat campur baur antara bentuk sediaan farmasi satu dengan bentuk sediaan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya, belum dilakukan sistem klasifikasi penyimpanan yang jelas seperti tidak diterapkan sistem klasifikasi look-alike, sound-alike, di mana hal ini bisa menyebabkan kesalahan pengambilan sediaan farmasi. Lalu yang keempat, tidak adanya pembaruan daftar produk dan tidak dilakukan penyimpanan dengan prinsip first expired, first out, di mana hal ini bisa menyebabkan sediaan farmasi yang sudah expired itu menumpuk. Lalu evaluasi di atas ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat dan membahayakan proses pendistribusian di dalam rantai pasok sediaan farmasi. Sehingga perlu dilakukan juga pengelolaan manajemen risiko untuk dapat mengetahui risiko utama yang menyebabkan risiko-risiko lainnya terjadi dan melakukan risk treatment untuk mengatasi risiko tersebut. Boleh di-next. Selanjutnya merupakan evaluasi pendistribusian cold chain produk atau CCP. Untuk mengatasi masalah rantai putus dalam penyaluran CCP, personel harus memperbarui metode penyimpanan dan transportasi yang sesuai. Dan fasilitas penyimpanan dan transportasi memerlukan kontrol suhu selama proses berlangsung. Pertama-tama sebelum diterima, produk CCP dipindahkan ke dalam area penerimaan cold storage atau frozen storage untuk dilakukan bongkar dan penyimpanan. Di sini personel menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Pada saat penyimpanan, pengecekan suhu dilakukan sebanyak 144 kali sehari melebihi persyaratan yang ditetapkan oleh CDOB agar suhu dalam ruangan tercatat dan terkontrol untuk memastikan produk tidak mengalami perubahan kualitas. Pada saat proses penyimpanan harus memperhatikan beberapa hal seperti penandaan yang jelas, tidak boleh menutupi blower, produk CCP dan sitostatika disimpan di lokasi khusus yang aman, dilakukan pencatatan suhu penyimpanan dan evaluasi suhu yang dilakukan sekali dalam 1 minggu oleh APJ.
Proses penyaluran pada bagian ekspedisi dimulai dari pencetakan faktur hingga pengiriman. Kendaraan yang digunakan haruslah memiliki pendingin dan termometernya terkalibrasi untuk memastikan suhu selama pengantaran tetap terjaga. Kemudian untuk pemeliharaan dan pemantauannya dilakukan menggunakan suhu botol dan vaksinasi di seluruh rantai pasokan dengan riwayat waktu dan suhu atau RWS, juga digunakan visual dashboard atau VD dan GPS. Kemudian terdapat juga evaluasi performa PBF terhadap proses pengadaan obat. Untuk evaluasi ini dilakukan dengan metode SCOR sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja. Adapun sistem pembobotannya dilakukan dengan metode analytical hierarchy process atau AHP. Yang pertama-tama pada atribut reliability, PBF yang memiliki nilai tinggi menggambarkan bahwa kinerja PBF tersebut mampu memberikan pelayanan dalam pemenuhan permintaan dengan sangat baik. Sedangkan PBF dengan nilai rendah bermakna bahwa dalam pemenuhan pemesanan masih perlu banyak perbaikan, baik itu dari sistem atau alur pelayanannya, dan pemenuhan permintaan maupun dari pemasaran lain. Kemudian untuk atribut responsiveness, menunjukkan nilai tertinggi dengan yang terendah, ada perbedaan atau rentang yang sangat besar. Hal ini terjadi karena kemampuan finansial dan dukungan pemilik modal dalam pengembangan usaha dari PBF masing-masing itu berbeda. Kemudian pada atribut agility, nilai yang tertinggi oleh PBF itu mampu melakukan respon atau tangkap dengan cepat dalam menyikapi atau menerima permintaan di luar atau di luar kebiasaan. Kemudian yang terakhir ada atribut aset manajemen. PBF yang memiliki nilai tinggi menggambarkan bahwa pengelolaan baik itu aset maupun keuangan yang sudah dilakukan dengan baik. Untuk PBF dengan nilai terendah maka perlu dilakukan perbaikan seperti dengan melakukan pencatatan lebih tertib terhadap jatuh temponya pembayaran ataupun dan pengaturan pembayaran. Selanjutnya ada praktik Green Supply Chain Management. Melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan metode SCOR sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada proses pembuatan dilaksanakan menggunakan metode analytical atau EHP. Selanjutnya implikasi manajerial dapat diambil meningkatkan kinerja GSCM khususnya pada indikator dengan nilai di bawah average. Langkah perbaikannya melibatkan sosial kepada supplier sosial supplier terkait dengan sertifikat ISO 14001, pengurangan material non biodegradable, upaya mengurangi penggunaan material non degradable. Lalu ada evaluasi proses produksi. Evaluasi ini mendalam terhadap proses produksi guna memperbaiki efisiensi dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada pengolahan limbah anorganik, pengembangan metode pengolahan limbah anorganik ini mengurangi dampak negatif. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah untuk keperluan lain guna mendukung praktik daur ulang dan keberlanjutan. Boleh nih. Berdasarkan hasil ulasan dari beberapa artikel mengenai evaluasi manajemen supply dari pedagang besar farmasi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa manajemen supply yang sesuai dengan CDOB telah sesuai standar CDOB baik pada aspek peralatan, bangunan, suhu, serta sistem penyimpanannya. Namun, masih ada beberapa penyimpanan pada sistem penyimpanan tersebut yang berpengaruh pada kelancaran proses distribusi dan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas distribusi. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesesuaian penerapan distribusi pada aspek-aspek tertentu dan untuk memastikan bahwa pedagang besar farmasi memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukannya rekomendasi dan perbaikan untuk kedepannya agar adanya peningkatan performa supply chain management pada pedagang besar farmasi di Indonesia. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.